Mungkin kita tunggu dulu 5 menit eh, untuk menunggu teman-teman lain bisa hadir di Google Meet ini. Untuk admin silahkan di itu aja diajak lagi anggota yang lain agar bisa segera. Toib mungkin yang telat bisa melihat rekaman. Kita mulai aja karena waktu juga sudah berjalan dan kita juga mengejar materi gitu. Jadi agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu selama jenjang 1, jenjang 2, dan jenjang 3 untuk Fathul Qorib ini. Nah, insya Allah kemarin kita sudah membahas, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas 3 jenis air. Yang pertama air mutlak, yang kedua ada air musyammas, dan yang ketiga ada air musta'mal. Yang kemudian air musta'mal ini termasuk kepada kelompok yang tahirun ghairu mutahhir, kelompok air yang suci tapi tidak mensucikan. Wahwa al-ma'ul musta'mal. Nah, kata bisja al-ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Apa itu musta'mal? Yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin, yaitu air bekas dari wudhu atau bekas dari mandi junub. Kemudian wal mutaghayyirun. Nah, kita belum membahas lebih dalam mengenai air al-mutaghayyirun bima khalatuhu minat tahirat, yaitu air yang ada campuran, entah itu campuran yang merubah warna dan campuran yang tidak merubah warna tetapi diperkirakan itu merubah zatnya air. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan sekarang. Wa ma'un najisun, dan air mutanajis atau air najis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita akan langsung mulai masuk kepada pembahasan wal mutaghayyiru. Di situ di paragraf kedua yang langsung di situ ada wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Nah, air mutaghayyir ini, apa itu air mutaghayyir? Katanya air mutaghayyir ini min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi. Maksudnya yang termasuk dari bahan yang ketiga ini, yaitu air yang tahirun ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan, air mutaghayyir. Dan ketiga ini adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab yang suci. Ahadu awsafi ima ay bi syai'in khalatuhu minat tahirat. Jadi tercampur dengan sesuatu yang suci. Kita baca dulu, nanti kita jelaskan. Taghayyuran yamna'u itlaqa ismil ma'i alaih fa innahu tahirun ghairu tahuri hasiyan kana taghayyuru aw taqdiran kana ikhtilata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il warudil munqati'i raiha. Kita dikit-dikit dulu aja.
ay bi syai'in khalatuhu min at-tahirat taghayyuru yamna'u itlaqa ismil ma'i alaih fa innahu tahirun ghairu tahurin, yaitu air yang dengan perubahannya itu mencegah kemutlakan nama air, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Makanya tercampur dengan sesuatu yang lain, misalnya ada, meskipun itu terlihatnya bersih gitu seperti jus, nah itu air terus dicampur dengan serbuk jus yang merubah warna air, merubah baunya, merubah rasanya, maka itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Hasiyan kana taghayyuru au takdiriyan kana ikhtilatuhu bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama al-waradul munqati' ar-raihati wal ma'ul musta'mal. Nah, perubahan ini nampak baik yang bisa diindra atau dilihat perubahannya, yaitu perubahan warna maksudnya, ataupun kira-kira saja atau takdirian seperti air yang tercampur oleh sesuatu yang sifatnya itu sesuai dengan sifat-sifat air. Nah, jadi air mutaghayyir ini ada yang berubahnya itu bisa kita lihat dengan mata sendiri, yaitu yang saya jelaskan tadi. Misalnya air yang dicampur dengan serbuk yang merubah warna air gitu. Nah, itu maka airnya tidak suci. Maksudnya suci tidak, tapi tidak mensucikan. Kemudian air yang contohnya di sini disebutkan oleh pengarang seperti air mawar yang sudah berbau, maka sudah berbau kan air mawar itu berbau ya. Nah, terus makanya aku tidak bisa berwudu, namun itu adalah suci. Nah, lanjut, fa illam yamna'u irsin atau yasiran aw bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi wa qadira mukhalifan wa lam yughayyirhu fala tahuriyah mutahhir, sampai menghilangkan kemutlakan nama air tersebut dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampurnya barang yang suci itu hanya sedikit, atau sebab tercampurnya dengan barang-barang yang sifatnya dengan sifat-sifat air dikira-kirakan terjadi perubahan namun ternyata tidak berubah, maka hukumnya tahuriyah, bisa mensucikan air tersebut, tidak hilang. Nah, maksudnya kalau campurannya ini sedikit, ya ya sedikit, tapi misalnya ada sesuatu kayak serbuk gitu, atau ada serbuk yang bisa merubah warna air, ternyata ketika dicampurkan dengan air tidak, karena hanya sedikit gitu, tidak berubah warna airnya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya gitu. Nah, itu maka hukumnya bisa mensucikan kalau sedikit. Tapi kalau banyak dan sudah jelas itu, maka hukumnya tidak mensucikan. Nah, waqtaraja bi qawlihi khalatuhu anit tahiril mujawiri lahu fa innahu baqi ala tahuriyatihi walau kana taghayyiru katsiran. Ungkapan khalatuhu sesuatunya musonif mengucapkan perubahan air yang disebabkan barang-barang suci yang hanya bersandingan dengan air, tidak mencampurinya, maka sesungguhnya air tersebut tetap mensucikan walaupun perubahannya banyak. Nah, ada lagi tadi yang bisa mensucikan itu karena yang mencampurinya itu sedikit. Nah, ada lagi air yang mutaghayyir tapi bisa mensucikan, yaitu yang campurannya itu banyak tetapi memang tidak bisa dihindari. Contohnya di kolam yang dindingnya itu adalah tanah gitu. Nah, meskipun itu meskipun itu perubahannya banyak gitu. Karena Karena di sini musonif mengecualikan perubahan air yang disebabkan barang-barang suci, tanah itu suci kan, yang hanya bersandingan dengan air, tidak mencampuri. Maksudnya ya seperti tadi, ada kolam yang dindingnya itu bersentuhan langsung dengan air gitu, jadi warnanya itu seolah-olah berubah gitu. Nah, maka air tersebut ya, ini kebanyakan terjadi di pesantren-pesantren yang tradisional gitu. Nah, ya
Kalau air sumur itu mutlak masuknya kalau air sumur itu. Karena apa? Jernih. Kecuali kalau memang air jernih air sumur itu kurang jernih. Nah, itu masih bisa mensucikan karena itu terlihat kurang jernih. Nah, kok terlihat kurang jernih itu sebab benda-benda yang bersentuhan dengan air tersebut gitu. Itu pengecualian yang disebutkan dalam kitab ini. Wa kana mutaghayyiru bimulati la yasta'ni ma'u anhu katini wa hala bi makarrihi wa mamarrihi ghairu bil katsir. Nah, begitu juga hukumnya tetap mensucikan. Apa yang tetap mensucikan itu adalah air yang berubah sebab tercampur barang-barang mukhallit yang tidak bisa dihindari oleh air. Nah, sepertinya itu tetap ini gitu, ditolerir dan bisa tetap mensucikan. Seperti lumut, terus barang-barang yang berada di tempat berdiamnya air dan tempat aliran air serta air yang berubah seperti terlalu lama diam, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci. Nah, jadi seperti lumut yang menjadi pondasi itu, kalau itu terus barang yang ada di situ gitu, kayak daun-daunan gitu. Kalau di gitu ya, pasti ada nempel di air itu. Nah, bagaimana apa kita suci dan mensucikan itu. Nah, ini alhamdulillah kita selesai pembahasan mengenai air mutaghayyir. Kita lanjut ke air. Di sini disebutkan bahwa air mutanajjis atau air najis. Nah, itu di wal qismur rabi. Kita masuk ke qismur rabi. Wal qismur rabi ma'un najasun ay mutanajjisun wa huwa qismani. Nah, bagian yang keempat ini air najis atau air mutanajis itu dibagi menjadi dua. Fokus. Yang pertama, ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi halat fihi najasatun taghayyara amla wa huwa ay wal halu annahu ma'un daunal kullatain. Yaitu air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis baik sampai berubah sifatnya ataupun tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kullah. Nah, bagian pertama kan ada air najis dan air najis itu dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama air najis itu yang najisnya itu sedikit. Nah, bagaimana? Ini tidak bisa mensucikan meskipun itu sedikit gitu. Nah, ini karena apa? Karena airnya itu kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Kalau lebih dari 2 kullah maka itu boleh mensucikan, bisa mensucikan kalau lebih dari 2 kullah. Bagaimana ukurannya 2 kullah nanti akan dibahas di sini. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitah allati la adama laha sa'ilun 'inda qatliha aw syakki udwin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam tughayyirhu. Dari bagian ini air mutanajis yang sedikit. Nah, ada pengecualian tadi kan ada air najis yang sedikit. Nah, ini dihukumi tetap najis dan tidak bisa mensucikan. Nah, di bagian yang pertama ini, di bagian yang pertama yang najisnya sedikit, ada pengecualian, ada yang boleh mensucikan. Apa itu? Najis yang sedikit itu seperti najis bangkai binatang yang darahnya itu tidak mengalir ketika dibunuh atau dipotong gitu. Apa itu? Seperti lalat atau nyamuk gitu. Kalau di WC itu kan ada lalat atau nyamuk, terus bangkainya lalat itu yang mati, maksudnya bangkai itu tidak dibunuh secara syar'i. Lalat kan mana ada dibunuh secara syar'i gitu. Kalau kita tepuk terus mati, nah itu ke air, apakah airnya tetap suci apa bernajis? Sedangkan ada bangkai yang masuk, tetap suci dan mensucikan karena bangkai lalat ini ditolerir. Karena apa? Karena darahnya tidak mengalir. Nah, jika memang tidak sengaja dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air, begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak tampak oleh mata. Kalau misalnya di air tersebut pada sebenarnya itu ada najis, tapi kita tidak mengetahuinya, kita tidak oleh mata gitu, tidak mengetahui, maka itu boleh suci mensucikan meskipun di luar, tapi kita tidak mengetahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani orang melebihi kemampuannya, karena kita tidak mampu, mata kita segi kemampuannya kita tidak mampu melihat najis, maka itu boleh. Nah, itu. Ini pengecualian ya, bagian yang pertama. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua. Kullu minhuma la yujma' wa yustasna idon suwarun muratun fil mabsutat. Kedua, nah ini belum masuk ke bagian kullu minhuma, maka keduanya najis ini tidak sampai menajiskan air, dan juga beberapa bentuk najis yang disebutkan kita pas pembahasan, atau nyamuk atau yang tidak bisa dilihat, itu masih mensucikan. Ini mendukung itu. Nah, wa asyara lil qismi tsani, dan bagian yang kedua, kata bagian yang keempat ini, nah air mutlak ada bagian adalah bagian keempat gitu ya. Yang pertama mutlak, yang kedua musyammas, yang ketiga musta'mal dan mutaghayyar, yang keempat air mutanajis. Nah, air mutanajis itu dibagi dua kan tadi. Yang pertama sudah dibahas, yang sekarang kita akan bahas yang kedua. Biqaulihi au kana katsiran kullatain fa aktsar fataghayyar yasirun au katsiran. Dan musannif memberi isyarah terhadap bagian kedua, memberi penjelasan maksudnya dari bagian air yang keempat ini dengan ungkapan beliau, atau air yang terkena najis itu ukurannya banyak, 2 kulah atau lebih, namun berubah sifatnya, baik berubah sedikit ataupun banyak. Nah, termasuk air mutanajis itu kan tadi yang pertama, bagian yang pertama dari air mutanajis itu kurang dari 2 kulah. Itu meskipun najisnya sedikit dan tidak merubah, itu tetap najis. Karena apa? Karena kurang dari 2 kulah. Ada pengecualian dari bagian yang pertama itu, yaitu kalau najisnya itu bangkai lalat atau bangkai hewan yang darahnya itu tidak mengalir seperti nyamuk, atau najisnya itu sedikit sampai kita tidak bisa melihatnya, maka ini suci mensucikan. Selain itu, pada bagian yang pertama yang kurang dari 2 kulah, itu tidak bisa suci mensucikan, masuk air mutanajis. Yang kedua, air yang lebih dari 2 kulah. Bagaimana? Air yang lebih dari 2 kulah, kalau sedikit, itu masih bisa suci mensucikan. Tapi kalau banyak, hingga merubah sifatnya, baik berubah sedikit ataupun banyak, maksudnya berubah sifatnya itu berubah warnanya, berubah berubah baunya, berubah rasanya, maka meskipun 2 kulah, meskipun di atas 2 kulah, maka air ini tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi besar gitu, karena termasuk air yang mutanajis dan itu tidak mensucikan. Nah, ini bagian yang kedua. Jadi saya simpulkan lagi untuk air mutanajis. Air mutanajis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, air yang air yang lebih dari air yang kurang dari 2 kulah. Bagaimana hukumnya air yang kurang dari 2 kulah terus kemasukan najis yang sedikit atau banyak, maka hukumnya tidak mensucikan. Ada pengecualian di bagian yang pertama ini, yaitu najisnya berupa bangkai lalat atau bangkai nyamuk atau najis yang tidak bisa dilihat oleh mata dan baunya itu tidak berubah karena sedikit banget gitu. Nah, itu maka masih bisa mensucikan. Ini pengecualian di bagian yang pertama. Kemudian yang air mutanajis bagian kedua adalah air yang lebih dari 2 kulah. Air yang lebih 2 kulah terus kemasukan najis hingga merubah warnanya, merubah rasanya, maka itu tidak mensucikan. Tetapi kalau tidak sampai merubah warnanya, tidak sampai merubah baunya, maka itu masih disebut air bisa mensucikan. Itu. Kemudian, nah kita masuk nih. Wal kullatani khamsumi'atin ritl. Ukuran 2 kulah. Wal kullatani khamsumi'atin ritli. Bagdadiyun takriban fil asah fihima. Nah, kata penulis musannif buku ini, ukuran 2 kulah ini 500 ritl. Ritl ini bukan liter, bukan, beda lagi ukurannya. Nah, 500 ritl negara Baghdad, beda lagi dengan 500 ritl negara Mesir, beda lagi nanti. Tapi ini yang dimaksud ini adalah 500 ritl negara Baghdad menurut Naqashah. Jadi 2 kulah itu sebagaimana
besarannya seperti apa dua kulah tuh. Dua kulah itu adalah 500 ritel gitu. Nah, apa 500 ritel itu sebagaimana gitu? Apa sekarang tuh banyaknya seperti apa gitu 500 ritel. Nah, menurut Nawawi wa Baghdadiyun an Nawawiyun mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asbagi dirhamin. Menurut Imam Nawawi, satu ritel negara Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham. Kurang lebih kalau sekarang itu air yang seperti itu 270 liter atau 300 liter lebih. Itu termasuk dua kulah. Nah, wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhirul haramu kal wudu'i bima'in maksubin au musabbilil lisyurbi. Nah, kata pengarang Fathul Qorib ini yang mensyarah kitab Abi Syuja ini musonib meninggalkan katanya. Musonib meninggalkan satu bagian air lagi yang yang air itu bisa mensucikan namun haram dipakainya. Bisa mensucikan, sah wudunya sah, tapi kita berdosa memakainya. Apa itu? Air yang disediakan untuk minum. Untuk minum gitu ya. Air yang disediakan untuk minum atau air yang disediakan untuk makan. Nah, kita bisa kalau air itu mutlak gitu ya, tidak bisa tidak berubah warnanya, kemudian bukan air mustakmal, tapi air itu disediakan untuk minum, kita pakai wudhu, itu bisa mensucikan, namun haram hukumnya. Kenapa haram? Karena itu disediakan untuk minum, itu adabnya gitulah. Kita bicaranya tentang adabnya dulu gitu. Adabnya di mana? Itu untuk minum, tapi kita pakai wudhu, kita pakai mandi gitu. Nah, jadi kalau kalau kita pakai mani mana lagi air yang bisa dipakai minum gitu kan nggak ada. Nah, ini maksudnya seperti itu. Tetapi pada zaman sekarang menurut Buya Yahya, air yang disediakan untuk minum seperti botol aqua atau botol lain mineral dan lain sebagainya, air yang disediakan untuk produk itu untuk minum itu bisa mensucikan dan tidak haram. Kenapa? Karena sudah melimpah. Kalau sekarang itu udah bebas gitu, silahkan bisa dipakai untuk wudhu. Jadi kalau kita darurat, jangan hanya terpaku pada kitab ini Fathul Qorib, kemudian kita nggak ada air, kita beli botol, kita tuh ini nggak bisa dipakai wudhu, nggak gitu. Tapi itu bisa dipakai wudhu, air yang mensucikan itu bisa dipakai wudhu. Tetapi lebih baik juga di zaman sekarang jangan itu yang dipakai. Tapi kalau ada sungai yang mengalir aja gitu. Memang ada air yang disediakan menurut adat istiadat di situ untuk wudhu gitu. Jangan air yang disediakan untuk minum tapi dipakai untuk wudhu gitu. Itu lebih ke adabnya aja. Nah, kita alhamdulillah untuk bab air sudah selesai. Kita langsung melanjutkan pada bab dibag menyamak kulit gitu. Menyamak kulit. Menyamak kulit itu tuh kalau secara bahasa Indonesianya masuk ke membersihkan kulit, yang mensucikan kulit. Nah, faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisah wa ma yathuru minha bid-dibagi wa ma la yathuru. Pasal ini menjelaskan tentang barang-barang najis yang bisa disuci dengan cara disamak dan yang tidak bisa disuci. Jadi ada kulit binatang, kulit bangkai. Kulit bangkai ini bisa kita sucikan dan kita bisa pakai. Nah, apa saja yang bisa dipakai dan apa saja yang tidak bisa dipakai gitu. Nah, dan bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana cara mensucikannya dengan benar? Nah, ini akan dibahas di bab ini. Wa juludul maitati kulliha tadhuru bidibagi sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara disamak. Dalam hal itu baik bangkai binatang yang halal dimakan dan yang tidak halal dimakan. Nah, berarti ini maksud buaya. Buaya itu kan haram dimakan. Boleh nggak disamak? Boleh nggak dicuci disucikan kulitnya gitu dengan cara yang benar sesuai syariat? Boleh. Jadi karena ini yang dijelaskan itu bangkai binatang yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Sapi kulitnya
boleh silahkan. Terus harimau gitu, boleh silahkan. Kita tidak membicarakan hukum negara gitu ya. Oh, kalau kulit binatang kalau harimau itu haram gitu karena untuk menjaga ekosistem ya itu beda lagi babnya. Tapi kita berbicara hukum boleh atau tidaknya kulit binatang yang haram dimakan itu disucikan untuk kita gunakan lagi. Itu katanya boleh, tetapi ada yang pengecualian. Nah, nanti kita akan mempelajari pengecualian itu. Wa wa kaifiyatud dibag an yanzi'a fudul al-jildi mimma yu'affinu yu'affinuhu min ad-dami wa nahwihi bi syai'in khirifin ka'asfin la khirifu najisan kadzarqi hamamin kafafid dabghi. Tata cara menyamak adalah menghilangkan fudulul hal-hal yang melekat kulit yang bisa membuat busuk, yaitu berupa darah dan sesamanya, dengan menggunakan barang yang asam atau pahit seperti tanaman afsim. Apa tanaman afsin itu? Itu sejenis tanaman yang rasanya itu pahit tapi berbau wangi. Baunya wangi gitu. Tapi pahit. Nah, itu pakai tumbuhan itu. Nah, itu untuk apa? Menghilangkan apa? Untuk menghilangkan darah gitu. Karena darah itu kan bisa membuat busuk gitu ya. Nah, cara menyamaknya itu menghilangkan darahnya itu, menghilangkan darah, kemudian menghilangkan sesuatu yang dapat membuat kulit itu busuk. Nah, itu disamak. Nah, ketika telah dilakukan seperti itu, maka kulit itu mau kulit buaya, mau kulit harimau, mau kulit macan, mau kulit singa, itu suci gitu. Sehingga kalau kita duduk di kulit tersebut, kita tidak najis hukumnya gitu. Dan kita tidak perlu bersuci dari najis. Karena apa? Karena air apa kulit tersebut sudah disamak. Apa itu disamak? Yang dibersihkan gitu. Nah, itu hukumnya suci. Jika barang pahit yang digunakan itu najis seperti kotoran burung dara, maka sudah dianggap cukup dalam penyamakan. Nah, bagaimana kalau disamak dengan karena ada beberapa metode disamak itu dengan dicampurkan tanah dengan kotoran burung gitu. Bagaimana seperti itu gitu. Nah, menurut Fathul Qorib itu boleh dan menurut mazhab Syafi'i atau ulama Hanafiyah itu boleh. Kenapa? Karena ya itu untuk membersihkan saja dari apa? Dari darah, dari kotoran yang bisa membusukkan kulit tersebut. Nah, nanti juga pada akhirnya kan disiram lagi juga oleh air gitu, disiram oleh air juga gitu. Jadi tetap boleh tetap suci gitu. Jadi tidak hanya kotoran aja terus dibiarin enggak, tapi disiram lagi. Nah, itu kan boleh gitu. Itu tetap suci. Tapi menurut pendapat mazhab lain nanti ada pembahasannya di kitab-kitab lain. Nah, kita fokus dulu di membahas di kitab ini. Nah, ada pengecualian kulit bangkai yang tidak bisa disamak. Illa jiladil qalbi wal hinjiri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ma'a hayawanin tahirin fala yathuru bidibag. Nah, kecuali kulit bangkai, anjing atau babi, keturunan keduanya atau keturunan salah satu dari keduanya hasil perkawinan dengan binatang yang suci, maka kulit binatang-binatang itu tidak bisa suci dengan cara disamak. Jadi yang pengecualian itu adalah pertama anjing, kedua babi, ketiga anak dari anjing, keempat anak dari babi, kelima anak anjing perkawinan dengan hewan lain yang suci, misalnya anjing kawin dengan kucing misalnya. Nah, anaknya tetap tidak bisa disamak, tetap najis itu tidak bisa disamak, atau babi yang kawin dengan hewan lain yang suci, terus ada keturunan silang. Nah, keturunan silang ini tidak bisa disamak. Jadi udah ada pengecualiannya. Ada berapa itu? Anjing, babi, keturunan anjing, keturunan babi, kemudian ada keturunan dari hasil perkawinan silang antara anjing dengan hewan lain atau antara babi dengan hewan lain. Ada 5 pengecualiannya. Nah, kulit-kulit hewan tersebut tidak bisa disamak. Tidak boleh kita menggunakan kulit anjing, kemudian kita bersihkan dengan apa? Dengan tanaman afsin ya. Dengan tanaman afsin yang pahit katanya. Nah, meskipun dicucikan dengan tanaman tersebut yang bau wanginya tapi pahit rasanya, tetap tidak bisa suci. Tetap tidak bisa suci karena itu adalah pengecualian kulit yang tidak bisa disamak.
wa azmul maitati wa sya'ruha najisun wa kadzal maitatu aidan najisah. Nah, tulang dan bulunya, tulang, nah ini pengucapan juga, tulang dan bulu bangkai hukumnya adalah najis, begitu juga bangkainya itu sendiri hukumnya juga najis. Nah, jadi anjing babi yang 5 tadi itu kulit, tulangnya, terus apa lagi, kulit, tulangnya, apa, setiap bagian tubuhnya itu semuanya najis, tidak boleh kita gunakan untuk apapun itu, karena itu hukumnya najis. Ketika kita memegangnya, meskipun itu sudah dibersihkan, itu tetap tangan kita itu harus dibersihkan sesuai dengan aturan mencucikan dari najis mughaladhah. Tetap wa wa urida fi biharrailatul hayati bi ghairi zakatin. Di sini apa? Wa urida biha arrailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Nah, yang dikehendaki dengan bangkai ini adalah yang najis, begitu juga bangkai yang mati sebab selain sembelihan syar'i. Jadi yang mau bangkai mau enggak, pokoknya najis, anjing babi itu tetap najis gitu. Fala yustasna hina idzin janinul mudzakkati idza kharaja min batni ummihi maitan lianna zakkatahu fi zakkati ummihi wa kadza ghairuhu minal mustasnayatil madhkuratu fil mabsutat. Nah, kalau demikian maka tidak perlu dikucilkan janinnya binatang yang disembelih secara syar'i yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati. Begitu juga bentuk-bentuk pencucian lain yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. Nah, bagaimana hukumnya kalau kita menyamak hewan yang menyamak kulit hewan yang itu tuh anak dari hewan yang di sembelih secara syar'i. Misalnya ada anak sapi yang masih dijanin, kemudian sapinya induknya itu disembelih. Bagaimana hukumnya? Apakah itu menjadi bangkai atau tidak? Kalau secara disamak itu boleh atau enggak mah udah pasti boleh. Karena apa? Karena itu hewan sapi. Apakah itu termasuk jenis termasuk bangkai atau tidak? Boleh enggak kita memakannya? Boleh, menurut Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah itu boleh. Karena apa? Karena sembelihannya dia, matinya dia itu mengikuti induknya. Induknya disembelih secara syar'i, maka anak yang ada di janinnya itu syar'i juga masuknya. Summastasna min sya'ril maitah qaulahu illa al-adamiyya ay fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Nah, kemudian musonif mengecualikan dari bulu bangkai, yaitu ungkapan beliau yang berbunyi kecuali anak Adam. Maksudnya maka sesungguhnya rambut dan bulu anak Adam hukumnya suci. Nah, maksudnya ini kan pembahasan mengenai bangkai. Kalau samak itu udah jelas hukumnya. Kita ulangi dulu agar fokus. Untuk samak, untuk menyamak itu mau bangkai yang halal dimakan dan bangkai yang haram itu boleh disamak kulitnya. Membangkai dua-duanya bangkai nih, boleh disamak. Kecuali apa? Yang tadi yang 5 itu. Nah, itu yang disamak. Nah, kita pembahasan bangkai. Apakah anak dari hewan yang disembelih itu bangkai, termasuk bangkai atau enggak? Tidak termasuk bangkai. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya rambut anak Adam, kan bangkai itu najis ya. Rambut anak Adam kemudian yang rontok ya. Kemudian bulu anak Adam yang rontok, misalnya jenggot rontok, rambut rontok, itu kan keluar gitu seperti mati gitu kan. Apakah itu bangkai atau enggak? Nah, menurut Fathul Qorib itu bukanlah bangkai. Sehingga kalau kita sholat kemudian ada yang rontok, kita tidak najis, tetap suci karena itu bukan bangkai, dan karena itu bukan bangkai maka itu suci. Nah, alhamdulillah secara singkat kita sudah menyelesaikan bab mengenai menyamak kulit. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisah wa ma yatuhuru minha bidibagi wa ma la yatuhur. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab dibag menyamak kulit. Berarti dalam Fathul Qorib ini kita telah menyelesaikan 2 bab mengenai air, bab mengenai air,
dan bab mengenai di bab menyamak kulit. Nah, kita lanjut karena masih ada waktu. Kita lanjut ke bab hukum menggunakan perabotan emas dan perak. Jadi ada hukumnya nih untuk rumah tangga atau apapun itu, ketika kita hidup kemudian kita memiliki rumah, kan ada perabotan tuh. Bagaimana hukumnya gitu? Ada sesuatu di perabotan itu yang halal dan haram gitu. Jadi tidak seenaknya. Nah, faslun fi di, faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal atau bab yang menjelaskan wadah-wadah yang haram dipergunakan dan yang boleh dipergunakan. Apa saja yang haram dipergunakan, perabotan yang haram digunakan, dan perabotan yang boleh digunakan. Dan apa saja perabotan yang boleh disimpan dan perabotan yang tidak boleh disimpan meskipun itu tidak digunakan. Nah, ini dibahas. Wa bada'a bil awwali faqala wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahibin wal fiddah la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Wa bada'a yang awal, yang pertama, bil awani faqala wala yajuzu, diawali dengan perkataan perabotan yang tidak boleh. Perabotan yang fi ghairi daruratin li rajulin, di luar keadaan darurat. Ya, kalau keadaan darurat mah silahkan. Tapi ini mah kalau di luar dari keadaan darurat, tidak boleh menggunakan perabotan itu. Lirajulin aw imra'atin, untuk perempuan dan untuk laki-laki dan untuk perempuan sama saja. Isti'malu, haram apanya ini? Haram digunakannya. Haram untuk digunakannya. Syai'in min awanid dhahabi wal fiddah, sesuatu perabotan yang bahan dasarnya itu dari zahab, dari zahibin, dari emas, wal fiddah, dan dari perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima, tidak boleh digunakan untuk makan, tidak boleh digunakan untuk minum, dan tidak boleh digunakan untuk keduanya. Jadi kalau ada piring dari emas atau dari perak itu haram digunakan. Atau dari atau gelas ini, itu misalnya ini dari perak atau dari emas, ini tidak boleh dipergunakan, haram hukumnya. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadu min ghairi istimalu fil asah. Nah, sebagaimana diharamkannya menggunakan perobatan tersebut, yaitu piring dari perak atau piring dari emas atau gelas dan lain sebagainya, haram menggunakannya, maka haram juga menyimpannya. Tidak boleh kita menyimpan perobatan dari hal tersebut gitu. Haram kita menyimpannya tanpa digunakan menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat sahih haram kita menyimpan benda tersebut. Berbeda dengan perhiasan, itu perhiasan, jadi beda babnya. Kita menyimpan perhiasan ya beda babnya, nanti akan dibahas juga. Kalau ini tentang wadah gitu ya. Tentang wadah. Kemudian wa yahrumu aidan al-ina'u al-mutalli bidhabi innaha tilai syai'un, dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh. Disepuh itu diserupai, kalau nggak salah ya, disepuh atau diserupai atau ada campuran dari emas dan perak. Dengan emas dan perak juga bisa seandainya dipanggang di atas api. Jika misalnya ada tembaga atau apa kemudian di atas dipanggang di atas api itu, nah itu tidak boleh kita menggunakannya. Kalau ada yang mirip, misalnya ada piring yang warna keemas-emasan, meskipun itu bukan emas, itu tidak boleh kita gunakan. Seperti perak itu tidak boleh kita gunakan. Gitu. Yang diserupai maksudnya apa? Yang ada campurannya lah sedikit, itu ada beberapa gram gitu di perabotan tersebut. Nah, kemudian wa yajuju isti'malu ina'in ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani an-nafisati ka ina'i yaqutin. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddah, yaitu selain dari emas dan perak, minal awani an-nafisah ka ina'i
yakutin, yaitu barang-barang yang atau wadah-wadah yang terbuat dari yakut. Apa yakut itu? Sesuatu yang indah ya, seperti berlian. Seperti berlian yang indah. Nah, itu boleh digunakan. Karena apa? Karena itu selain emas dan perak. Nah, itu boleh digunakan. Jadi yang haram digunakan adalah barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Sedangkan barang-barang yang selain dari keduanya itu boleh digunakan, silakan. Mau dari plastik, mau dari kayu, mau dari selain, pokoknya selain keduanya itu boleh digunakan. Silahkan. Mau kalau ambil perabotan emas atau perak, tapi dari beli gitu ya. Nah, itu silahkan, wadah-wadah seperti kering dan lain sebagainya. Nah, itu kalau mau mewah, kalau misalnya oh saya kaya gitu, saya mau yang mewah, ya silahkan, tapi jangan dari emas dan perak. Itu wadah-wadah yang harus kita ketahui, yang haram dan halal. Wa yahrumu al-ina'u al-mudabbabu bid-dabbati fiddatin kabiratin urfan li zinatin. Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar menurut urf dengan tujuan berhias. Kalau kita ada piring, kemudian itu piring itu ada hal yang perlu ditambal dan tambalannya itu besar, sebesarnya itu menurut urf, apa itu urf, tradisi. Menurut di lingkungan sekitar kira-kira tambalan itu besar atau enggak, gitu aja. Nah, kalau besar maka itu di sini disebutkan haram menggunakan wadah yang eh, yang ditambal dengan tambalan perak atau emas yang berukuran besar menurut urf. Fa in kanat kabiratun li hajatin jazama'a karohah. Nah, jika tambalan perak itu bukan untuk keindahan, bukan untuk pamer, tapi untuk hajat karena memang bolong, misalnya gelas di sini bolong gitu ya, di sininya bolong terus ditambal oleh perak karena hajat, itu boleh. Itu boleh. Kalau besar misalnya ini kan menurut saya ini dari tradisi saya segini itu bolong segini semuanya itu besar. Nah, kalau besar itu maka boleh tapi dimakruhkan. Ya. Au sogiratin urfan lizinatin, atau berukuran kecil misalnya segini. Nah, segini misalnya nih, ini ada misal segini nih. Ini ditambah oleh perak, ini hanya kecil. Nah, itu maka boleh gitu. Itu boleh. Meskipun kalau kecil itu meskipun berhias, niatnya berhias maka itu boleh. Tapi kalau niatin berhias di sini auliyatin, kalau misalnya kecil tapi niatnya untuk hajat, untuk bukan untuk keindahan, untuk pamer, maka makruh. Tapi kalau sedikit untuk pamer itu boleh, tetapi untuk pamer itu, kalau untuk hajat itu maka kita nggak pusing gitu ya. Hal mahal oleh emas, yang haram itu tambalannya besar dan itu diniatkan untuk hukumnya haram. Yang kedua, tambalan besar dan diniatkan untuk kebutuhan. Bukankah kita juga udah menyelesaikan pada hari ini kita kita menyelesaikan apa 3 bab sekaligus ya. Yang pertama bab mengenai air, disimpulkan lagi itu ada 4, ada air mutlak, ada air mustahab dan mutaghayyir, ada air mutanajjis atau najis. Ini ada 4. Nah, air mutlak adalah air disucikan dan menggunakan tidak makruh mutlak. Air yang musyammas itu air yang mensucikan, menggunakannya adalah makruh. Kalau air mutamal dan air mutaghayyir dengan air mutanajjis atau air najis itu menggunakannya adalah
haram. Tapi perbedaan air mustakmal dan mutaghayyir dengan air mutanajis itu apa? Kalau air mustakmal dan air mutaghayyir itu suci zatnya, tapi tidak bisa kan yang lain. Sedangkan air mutanajis atau najis itu zatnya itu najis, tidak suci, dan tidak bisa mensucikan yang lain. Jadi tidak suci dan tidak mensucikan kalau air ini. Kalau air yang mutaghayyir dan air mustakmal itu air suci dan tapi tidak bisa mensucikan, itu perbedaannya. Ini masuk ke bab menyamak kulit gitu. Menyamak kulit itu meskipun bangkainya itu halal dimakan atau haram dimakan. Jadi bangkai buaya itu kulitnya boleh kita samak, kulit apa harimau, kulit karena banyak ya kita jadikan tas dan lain sebagainya, itu boleh kita samak. Caranya itu dengan menggunakan tanaman afsin, yaitu tanaman yang berbau wangi, tapi itu kalau dirasain pahit gitu, pahit. Nah, itu menggunakan hal itu untuk membersihkan kulit. Ada pekerjaannya, itu pekerjaan menyamak kulit. Itu memang mereka ahlinya, itu menyamak kulit seperti itu. Apa hewan yang diharamkan untuk disamak kulitnya? Itu ada 5. Pertama anjing, kedua babi, ketiga keturunan anjing, keempat keturunan babi, kelima keturunan silang dari anjing dengan hewan yang lain, atau keturunan silang dari babi dengan hewan yang lain. Jadi ada 5. Kemudian bab kita masuk ke bab perabotan atau wadah dan wadah. Nah, wadah ini ada 2, ada yang diperbolehkan menggunakannya dan diperbolehkan menyimpannya, dan ada juga yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak diperbolehkan menggunakannya dan tidak diperbolehkan menggunakannya. Yang tidak diperbolehkan dulu. Yang tidak diperbolehkan itu contohnya seperti perabotan atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Nah, ini tidak boleh kita gunakan dan juga tidak boleh kita simpan. Tidak boleh. Nah, yang kedua itu wadah yang selain dari emas dan perak. Kalau mau mewah itu berlian, itu masuk yang kedua, itu boleh digunakan dan boleh disimpan. Nah itu pokoknya selain dari emas dan perak, mau plastik kah, mau kayu kah, mau keramik kah, mau besi kah, itu boleh. Jadi bukan hal-hal yang diharamkan. Nah, seperti itu. Mungkin demikian untuk pembahasan kitab pada kali ini, kitab Fathul Qorib. Kita telah membahas 3 jenis ya, 3 bab lah, 3 bab dalam kitab ini, dan insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kita sekarang kita masuk ke link yang kedua yang sudah disediakan oleh admin, yaitu link yang khusus untuk sesi tanya jawab. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.